Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 31. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Ada 3 sosok manusia duduk di aula, yang dijaga ketat di rumah besar klan primer yang terletak di ibu kota Kekaisaran Jiama. Suasana di sana agak berat. Ya Fei, apa terjadi sesuatu yang membuatmu memanggil kami semua ke sini dengan sangat cemas? Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru pucat, di bagian bawah aula sedikit mengernyitkan alisnya dan memandangi wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin, sebelum memimpin untuk berbicara. Itu benar. Ya Fei Xiaojie, kami secara tidak sengaja menerima tugas hari ini, dan kami sedang terburu-buru. Seorang pria duduk di kursi roda di sisi lain aula. Tatapannya juga melihat wanita yang duduk di kursi pemimpin saat dia tersenyum dan berbicara. Kakak Xiaoding, panggil saja aku Ya Fei. Bentuk alamat Anda ini tampaknya terlalu aneh. Wanita di kursi pemimpin memiliki wajah dan mata seperti gambar giok. Lengkungan senyum yang terangkat di sudut mulut merahnya yang ramping, dengan mudah mengisinya dengan gaya yang dewasa dan mempesona, tampak sangat mencolok. Wajah yang akrab ini tentu saja Ya Fei, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan. Mendengar cara dia memanggil pria itu, dia secara mengejutkan adalah kakak laki-laki Xiao Yan, Xiao Ding. Alasan utama bagiku untuk segera memanggil Old Hai dan Xiao Ding, adalah karena aku telah menerima kabar buruk. Jari halus Ya Fei ditekan dengan lembut di atas meja, saat dia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, menurut informasi, Mystic Cloud Sect saat ini sedang melakukan aktivitas yang cukup besar. Terakhir kali Mystic Cloud Secte melakukan aktivitas, adalah ketika menyerang klan Xiao. Hal yang sama kali ini. Saya pikir tujuan mereka cukup besar. Sementara dia menyebutkan bagian tentang menyerang klan Xiao, tatapan Ya Fei juga dengan lembut mengarah ke Xiao Ding, yang duduk di kursi roda. Namun, yang terakhir tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun. Dia masih mempertahankan musim semi seperti senyuman. Cara itu seolah-olah masalah klan Xiao yang hampir dimusnahkan saat itu, tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Ada pergerakan di Mystic Cloud Sect lagi. Hai Bodong di sisinya mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berkata, apa yang ingin mereka lakukan kali ini? Untuk sementara saya tidak menyadari motif mereka. Apalagi aktivitas mereka sangat tertutup. Jika jaringan informasi saya saat ini belum meluas ke Mystic Cloud Sect, sepertinya saya akan kesulitan merasakannya. Ya Fei menggelengkan kepalanya, saat dia membuka bibir merahnya sedikit untuk berbicara. Jangan bilang kalau mereka menargetkan kita. Bagaimana mereka menemukan bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer kami? Hai Bodong mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini hanya tebakan. Semua aktivitas Mystic Cloud Secte tahun-tahun ini, semakin tidak seperti sekte lama yang mempertahankan status menyendiri. Saya pikir bahkan keluarga kekaisaran juga telah mempelajari setiap tindakan mereka. Namun, kekuatan Yun San benar-benar terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan keluarga kekaisaran tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa, karena takut memprovokasi makhluk luar biasa ini, yang berada dalam jarak sedekat itu, menciptakan situasi yang akan sulit mereka selesaikan. Ya Fei menyuarakan pikirannya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Magia, dengan implikasi yang sangat besar, sama sekali tidak seperti klan Xiao kita saat itu. Jika Mystic Cloud Secte ingin bertindak melawan Anda, itu pasti akan mengakibatkan ketidakstabilan di dalam Kekaisaran. Faksi lain tidak mungkin hanya duduk di sana, dan membiarkan klan primer dihancurkan oleh Mystic Cloud Sect. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Seperti yang kalian semua katakan. Sekte Mystic Cloud awalnya adalah faksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Sekarang, dengan tambahan seorang ahli seperti Yun San, faksi lain akan sedikit takut bahkan jika mereka ingin membantu. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menyilangkan 10 jari di depannya dan perlahan berbicara. Kata-kata ini memiliki logika tertentu. Bagaimanapun, kita harus selalu berhati-hati. Xiao Ding, kamu harus membuat anggota klanmu menghindari keluar sebanyak mungkin, selama periode waktu ini. Klan primer juga harus waspada. Jika Mystic Cloud Secte benar-benar memulai aktivitas apapun, setidaknya kita tidak akan lengah. Hai Bodong mondar-mandir di aula, untuk beberapa saat sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Iya, Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia melihat kerutan di wajah lama Hai Bodong dan mendesah pelan, Hai, aku benar-benar minta maaf. Itu semua karena klan Xiao kita. Kami sebenarnya melibatkan klan primer Anda. Kenapa kamu masih mengatakan ini sekarang? Hai Bodong melambaikan tangannya ke arah Xiao Ding.
Dia berbicara dengan senyum tipis, selain itu, kami tidak benar-benar membantu Anda tanpa alasan. Anda bisa memperlakukannya seperti saya yang dulu, menggunakan kehidupan lama saya dan klan primer sebagai taruhannya. Hai Tua bertaruh bahwa saudara ketigaku akan dapat kembali dan mengalahkan Sekte Mystic Cloud. Jika itu masalahnya, itu memang taruhan yang sangat berani. Xiao Ding tertawa pelan saat menjawab. Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa anak kecil itu akan kembali dan membalikkan keadaan? Hai Bodong menyeringai dan membalas pertanyaan itu. Xiao Ding mengusap hidungnya dan tersenyum. Dia dengan lembut berkata, saya yakin begitu. Selain itu, saya bahkan dapat merasakan bahwa hari ini mungkin tidak terlalu jauh. Aku yang dulu juga berbagi pemikiranmu. Haha, senyum juga muncul di bibir Yafei saat dia melihat dua sosok yang tersenyum itu. Seorang pria muda berjubah hitam dengan sepasang mata hitam pekat perlahan muncul di kepalanya. Anak kecil, saya juga percaya bahwa Anda akan kembali ke Kekaisaran Magia sebagai orang yang kuat. Di aula terpencil di gunung belakang Mystic Cloud Sect, aula kosong itu benar-benar sunyi. Ada seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik dan mencolok, terletak di tengah aula. Dia diam-diam duduk di kasur dan menutup matanya dengan rapat. Berderak, suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar di dalam aula besar yang luas. Segera, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka, dan seutas cahaya bulan mengikuti celah dan menyebar ke aula. Akhirnya, itu melilit wanita berpakaian putih, seperti lapisan benang perak yang samar, menyebabkan yang terakhir menjadi seperti peri di langit yang dipenuhi dengan kemuliaan, dan perasaan halus yang sulit untuk dijelaskan. Sosok tua perlahan masuk setelah pintu terbuka. Akhirnya, langkah kakinya terhenti di tempat yang tidak jauh dari wanita berpakaian putih itu. Dia berbicara dengan senyum tipis, Yun apakah kamu masih marah dengan guru? Wanita berpakaian putih itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat ketika dia mendengar suara tua itu. Murid yang seperti permata itu mengungkapkan pesona yang tidak biasa di bawah pantulan cahaya bulan, memunculkan wajah yang mulia, halus, acuh tak acuh, dan cantik, menyebabkan seseorang merasa rendah hati. Wajah yang akrab ini secara mengejutkan adalah pemimpin dari Mystic Cloud Sekte saat itu, Yun. 3 tahun tidak meninggalkan jejak sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, aura mulianya menjadi semakin kaya seiring dengan waktu. Namun, di bawah bangsawan menyembunyikan sedikit kedinginan yang tidak dia miliki saat itu. Guru, mengapa Anda bebas datang ke aula terlarang ini? Wanita berpakaian putih itu melirik pria tua di depannya, tapi dia tidak berdiri. Suaranya mengandung ejekan diri. Yun kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Anda telah lupa bagaimana guru Anda telah melatih Anda, karena klan Xiao yang sama sekali tidak berhubungan dengan Anda. Orang tua itu menghela nafas, saat dia berbicara dengan sikap yang sedikit kesal karena dia tidak memenuhi harapannya. Yun secara alami mengingat pendidikan guru jauh di dalam hatiku. Wajah cantik Yun agak pahit. Sesaat kemudian, dia bergumam pelan, namun, mengapa kamu perlu memperlakukan klan Xiao kecil dengan cara ini? Dengan melakukan ini, kau dan Xiao akan ada titik di mana tak satu pun dari kalian akan beristirahat, sampai yang lain mati. Jadilah itu. Dia hanyalah generasi muda yang berpikir bahwa dia memiliki bakat. Bisakah dia benar-benar membuat aku, Yun-san, takut? Wajah lelaki tua itu langsung menjadi jelek, ketika dia mendengar Yun menyebut orang itu sekali lagi. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbicara dengan senyum dingin, orang itu diusir dari Kekaisaran Magia 3 tahun lalu. Namun, tidak ada kabar tentang orang itu dari beberapa negara tetangga selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat. Yun menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Yun-san dan berhenti berbicara. Baiklah, saya di sini bukan untuk mendiskusikan orang itu dengan Anda. Selama Anda melupakan bocah itu, saya akan sekali lagi membiarkan Anda naik ke posisi pemimpin sekte. Namun, melihatnya sekarang, kamu masih tidak bisa melupakannya. Yun-san mengamati suasana dengan sedikit frustrasi. Dia juga mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang gelap dan dingin, aku pasti tidak akan melepaskan klan Xiao itu. Saya telah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harusnya dilindungi oleh klan primer. Orang tua Hai Bodong itu telah menghalangi Mystic Cloud Sect saya berkali-kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku yang dulu tidak bisa menghabisinya? Kali ini, aku akan membiarkan klan Xiao dilenyapkan sepenuhnya dari Kekaisaran Jiama. Kamu ingin melawan klan primer? Yun langsung kaget mendengarnya. Ada beberapa kemarahan tak disengaja dalam nada suaranya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar dalam Kekaisaran Jiama. Jika Mystic Cloud Sekte bertindak melawan mereka,
kami pasti akan membangkitkan ketidaksenangan banyak faksi. Apakah guru ingin menempatkan Mystic Cloud Sekte dalam posisi yang menentang semua orang di Kekaisaran Jiama? Mereka hanyalah sekelompok badut yang menari. Penghinaan melintas di wajah lama Yun San saat dia dengan dingin tertawa. Jika mereka benar-benar ingin campur tangan, maka itu juga. Kekaisaran Jiama sudah terlalu lama damai. Ini dianggap tidak buruk bagi Mystic Cloud Sect kami untuk mencucinya dengan baik. Yun kaget saat melihat Yun San, yang karakternya berubah drastis dari sebelumnya. Dia benar-benar merasa sangat tidak percaya. Guru yang paling dia hormati saat itu, benar-benar berubah menjadi seperti ini. Guru, jika Anda terus tidak bertobat, Mystic Cloud Sekte cepat atau lambat akan hancur di tangan Anda. Yun mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan marah. Yun, kamu menjadi semakin berani sekarang. Kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan cara ini. Ekspresi Yun San menjadi dingin saat dia menegur. Dia segera mengayunkan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Sekte Mystic Cloud tidak akan hancur di tanganku. Sebaliknya, saya akan menuntunnya ke ketinggian yang tidak pernah ada sebelumnya. Level itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin sekte sebelumnya dari Mystic Cloud Sekte. Yun San berhenti tepat saat dia akan keluar dari aula. Dia dengan dingin berkata, selain itu, yang terbaik adalah kamu melupakan bocah itu. Jangan pegang angan-angan bahwa dia akan tetap kembali ke Kekaisaran Magia. Bahkan jika dia benar-benar kembali, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengambil nyawa kecilnya. Selain itu, Mystic Cloud Sect akan menghancurkan seluruh klannya. Kamu, sebagai pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect, berarti kamu dan dia adalah ketidakmungkinan. Yun San melangkah maju setelah mengatakan ini, dan berjalan keluar dari aula. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu besar dan tebal itu menutup rapat dengan keras. Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, saat dia melihat pintu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian, rasa sakit emosional dan kekecewaan muncul di wajah cantiknya yang cemerlang. Sementara itu di rombongan Xiaoyan, awan bahasa dengan malas tergantung di langit biru yang tak berujung. Hanya angin yang bertiup sesekali menyebabkan sedikit pergeseran. Sinar matahari tersebar turun dari lapisan awan, dan mendarat di pegunungan dan perbukitan itu, memberi mereka kehangatan ekstra. Suara hembusan angin kencang tiba-tiba muncul di langit yang sunyi. Segera, beberapa titik hitam kecil muncul di tepi langit. Sesaat kemudian, titik-titik hitam melayang bersama angin, sebelum berubah menjadi 10 plus magical beast terbang yang memancarkan aura ganas. Mereka membawa raungan rendah saat mereka melesat. Seorang pria muda berjubah hitam, duduk bersila di atas kepala besar dari magical beast terbang terkemuka. Doki hijau giok samar muncul di tubuhnya, menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya di depan. Dia sendiri bisa masuk ke mode pelatihannya tanpa gangguan apapun. Pelatihan pemuda berjubah hitam itu berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum matanya bergerak sedikit. Dia segera membukanya dan pandangannya menyapu tanah yang sangat kecil di bawahnya. Dia menoleh dan bertanya kepada orang-orang di belakangnya, di mana kita sekarang? Mendengar kata-kata Xiaoyan, Xiaoli, yang telah mengobrol dan tertawa dengan Lin Yan dan yang lainnya, menoleh. Dia dengan cepat mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya, dan tersenyum sambil berkata, kita berada di negara kecil bernama Wan Yan. Tempat ini sudah sangat jauh dari Black Corner Region. Menurut kecepatan kami seharusnya dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Magia dalam waktu 1 bulan lagi. Masih ada 1 bulan lagi ya, gumam Xiaoyan. Tatapannya segera beralih ke Lin Yan dan yang lainnya. Selama 1 bulan perjalanan ini, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Tiger Eagle Beast, meskipun mereka sesekali turun untuk beristirahat. Perjalanan membosankan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Untungnya, bagaimanapun, sebagian besar orang dalam perjalanan ini kuat. Mereka masih bisa mengandalkan pelatihan, untuk menghabiskan waktu mereka jika mereka benar-benar bosan. Jika perjalanan ini dilanjutkan selama beberapa bulan lagi, sepertinya aku pasti akan menjadi gila. Lin Yan berbicara dengan wajah tak berdaya, saat melihat tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke segala arah dan segera berkata, di mana Ziyan? Jangan katakan padaku bahwa dia tidak tahan lagi dan melarikan diri sendiri. Gadis kecil itu tidak bisa duduk diam. Dia sudah berlari ke depan. Namun, Medusa mengikutinya. Xiaoli menganggukkan kepalanya, mendekati Xiao Yan dan mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia berbicara. Sungguh tidak terduga bahwa wanita sedingin es itu memperlakukan Ziyan dengan cukup baik. Dia benar-benar menawarkan diri untuk mengikuti dan melindunginya.
Biarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Ziyan seharusnya tidak mendapat masalah dengan Kailin di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu 10 ditambah Tiger Eagle Beast di belakangnya dan berkata, tidak ada kecelakaan yang terjadi kan? Ya, semuanya berjalan lancar. Namun, dengan sekelompok besar orang yang terbang di langit, kami pasti akan menyebabkan keributan saat kami terbang di atas beberapa area di mana beberapa faksi berada. Jika mereka memiliki orang yang kuat, mereka akan datang dan menyelidiki. Selain itu, beberapa dari orang-orang itu bahkan mengundang kami untuk turun dan berkumpul bersama mereka ketika mereka melihat kelompok kami ini begitu kuat. Xiao Li tertawa saat menjawab. Cobalah untuk menghindari konflik dengan faksi-faksi ini. Kami hanya lewat dan tidak akan campur tangan apapun masalah yang kami hadapi. Tolak saja orang-orang yang telah memberikan undangan kepada kami. Xiao Yan mengangguk sedikit dan berbicara setelah merenung sejenak. Perjalanan dari Black Corner Region ke Kekaisaran Jiama ini berjarak ribuan kilometer. Ada berbagai macam faksi berbeda mengisi jarak di antara mereka. Jika mereka terlibat dalam suatu masalah, kemungkinan besar perjalanan mereka akan sangat tertunda. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan, yang sedang terburu-buru ke Kekaisaran Magia, tidak ingin melihatnya. Saya secara alami menyadari hal ini. Selain itu, saya juga telah memberitahu Old Yinggu dan yang lainnya, untuk memperlakukan para ahli yang datang untuk mengamati dengan hormat sebelum mengirim mereka pergi. Xiao Li tertawa dan berkata. Xiao Yan mengangguk. Dia berdiri dan pandangannya menatap langit utara yang jauh. Sesaat kemudian, dia menghembuskan nafas dan berkata, aku ingin tahu seberapa besar kakak dan yang lainnya. Xiao Li juga terdiam sesaat saat mendengar ini. Dia segera menepuk bahu Xiao Yan dan menghibur, tenang. Meskipun kakak laki-laki lebih lemah dari kita, dia memiliki banyak pemikiran dan ide yang tidak pernah berakhir. Tidak mudah bagi Mystic Cloud Sect untuk menangkapnya. Xiao Yan mengangguk sedikit dan menghela nafas, semoga. Itu benar, apakah Anda memiliki perasaan maju ke Do Huang selama pelatihan Anda dalam periode waktu ini? Xiao Li tertawa dan mengganti topik ketika dia merasakan atmosfer yang menekan. Bagaimana bisa begitu mudah? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihan selama hampir sebulan. Sayangnya, perasaan menyentuh penghalang Do Huang masih belum muncul. Ini menyebabkan dia merasa agak tidak berdaya. Mencoba untuk maju dari Do Huang ke Do Huang memang bukan tugas yang mudah. Tidak bisakah kamu menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatanmu? Saya sepertinya ingat bahwa seorang ahli Do Huang mampu mengkonsumsi satu pil roh Do untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang, bukan? Mengingat kekuatan Anda saat ini, bukankah Anda secara kebetulan dapat melakukan terobosan jika Anda mengonsumsi 1 pil? Xiao Li membelai dagunya dan berpikir. Do Spirit Pill akan memungkinkan Do Huang yang mengkonsumsinya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Namun, itu tidak banyak berguna bagi saya. Selain itu, pil obat itu tidak dapat membiarkan ahli puncak Do Huang menerobos penghalang. Jika setiap orang yang mencapai puncak kelas Do Huang harus mengkonsumsi pil roh Do, bukankah itu akan memungkinkan orang-orang itu dengan mudah menerobos ke kelas Do Huang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa daya. Metode ini adalah sesuatu yang dia pikirkan sejak lama. Namun, bahkan Yao Lao mengatakan bahwa efek pil roh Do tidak lagi hebat dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak bisa mengandalkannya untuk terobosan ke kelas Do Huang. Jika tidak mungkin menggunakan pil roh Do, bagaimana dengan pil obat lainnya? Sepertinya saya tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk terobosan saya kali ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun berada di bawah tanah selama 2 tahun, telah memungkinkan kekuatannya melambung tinggi, itu juga meninggalkan beberapa bahaya. Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan bahaya ini. Jika dia menggunakan kekuatan eksternal, untuk menyebabkan kekuatannya melonjak pada saat ini, kemungkinan dia akan bisa mendapatkan kekuatan yang cukup kuat dalam waktu singkat. Namun, itu mungkin menjadi penghalang baginya untuk memasuki level yang lebih tinggi di masa depan. Hal semacam ini sedikit berbeda dari mencabut kekuatannya, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan Xiao Yan. Kalau begitu, kamu hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Seseorang tidak bisa terburu-buru dengan hal semacam ini. Xiao Li hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika sarannya ditolak. Dia tidak dapat banyak membantu sehubungan dengan masalah seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memang sedikit tidak sabar selama periode waktu ini. Suara tiba-tiba angin kencang muncul di depan mereka, tepat saat Xiao Yan dan Xiao Li sedang berbicara. Dua sosok dengan cepat bergegas. Akhirnya,
Mereka menaiki kelompok Tiger Eagle Beast Xiao Yan ini. Xiao Yan dan yang lainnya menoleh. Sosok itu sebenarnya adalah Ziyan dan Medusa. Xiao Yan mengendus dengan hidungnya saat dia melihat wajah tersenyum bahagia Ziyan. Dia berhasil mencium aroma obat yang sangat lemah di udara. Dengan segera, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran, kalian berdua pergi untuk mengambil bahan obat. Hihi, hidungmu sangat sensitif. Ziyan tertawa terbahak-bahak saat Xiao Yan segera menunjukkan motifnya. Dia membalik tangannya dan beberapa kotak giok berbentuk indah muncul di atasnya. Gadis kecil itu menyerahkannya kepada Xiao Yan dengan sikap menjilat, sambil berkata sambil tertawa, kamu bisa menyimpan beberapa bahan obat ini, untuk membantu Kailin Jie memperbaiki pil obat di masa depan. Namun, Anda harus membantu saya menyempurnakan Yaowan dengan yang lainnya. Anda tidak bisa menyimpan semuanya. Xiao Yan agak tertegun saat menerima kotak giok itu. Dia membukanya satu persatu, dan kejutan di matanya segera menjadi lebih padat. Dia bergumam, ini adalah air liur naga giok. Ganoderma dingin ekstrim. Bahan obat ini dari mana kamu mendapatkannya? Tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut. Beberapa bahan obat ini sebagian besar dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan jiwa. Xiao Yan telah menyebutkan pil obat ini ke Medusa saat itu. Tidak disangka bahwa beberapa ramuan obat yang sulit ditemukan, bahkan di wilayah sudut hitam sebenarnya akan ditemukan sekaligus oleh gadis kecil Ziyan ini. Ziyan secara alami memiliki kemampuan khusus untuk merasakan pengobatan spiritual ini. Secara alami adalah tugas yang mudah untuk mencarinya. Medusa mengusap kepala kecil Ziyan dan berbicara dengan acuh tak acuh kepada Xiao Yan. Xiao Yan meringkuk mulutnya. Dia telah lupa bahwa Ziyan memiliki kemampuan spesial. Dia harus membawa gadis kecil ini jika dia ingin mencari bahan obat di masa depan. Namun, ramuan obat ini tidak tampak seperti baru saja meninggalkan tanah. Bahan obat ini bukankah yang telah Anda cari dan gali, kan? Xiao Yan bermain-main dengan kotak giok. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia bertanya dengan cemberut. Hihi, Ziyan tertawa saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut, ini adalah hal-hal yang disimpan oleh beberapa golongan di sepanjang jalan. Kailin Jie berkata bahwa akan sia-sia jika mereka menyimpan ini. Oleh karena itu, kami secara diam-diam mengeluarkan mereka. Xiao Yan tercengang saat melihat ke arah Ziyan, yang tersenyum canggung. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi hijau saat dia melihat ke arah Medusa dengan marah, kamu benar-benar membawanya untuk mencuri bahan obat. Saya akan menyelesaikannya jika ada masalah yang terjadi. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Selain itu, ramuan obat ini adalah semua yang Anda butuhkan untuk membantu saya menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Saya tidak ingin menunggu sampai kesepakatan kita selesai, hanya untuk memberitahu saya bahwa Anda belum menemukan semua bahan obat. Medusa mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak. Ia tidak menyangka bahwa kedua individu ini, satu besar dan satu kecil, benar-benar bisa menimbulkan masalah. Untung mereka tidak ditemukan saat mereka mencuri bahan obat ini. Jika tidak, mereka bisa melupakan istirahat dengan lancar selama perjalanan mereka. Suruh mereka meningkatkan kecepatan kita. Ekspresi Xiao Yan berwarna hijau, saat dia berbalik dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Li. Iya, Xiao Li tertawa getir. Sayap doki di punggungnya dikepakkan, saat dia bergegas ke magical beast terbang lainnya. Kalian berdua tidak boleh pergi tanpa seizinku di masa depan. Xiao Yan sekali lagi berbalik ke arah Ziyan dan Medusa, dan berbicara dengan marah setelah melihat Xiao Li pergi. Ziyan diam-diam menjulurkan lidahnya saat melihat wajah Xiao Yan yang agak hijau. Ratu Medusa di sisinya memiliki alis vertikal, tetapi akhirnya menelan kata-kata di mulutnya ketika dia melihat tatapan marah Xiao Yan. Xiao Yan hanya diam-diam menghela nafas lega, setelah dia menekan kedua orang ini yang menatap satu sakit kepala. Dia menundukkan kepalanya, menatap kotak giok di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyimpannya di ring penyimpanannya. Kecepatan perjalanan kelompok Xiao Yan jelas menjadi lebih cepat setelah masalah ini selesai. Kecepatan semacam ini berlanjut selama beberapa hari. Hanya setelah mereka jauh dari daerah di mana Ziyan dan Medusa membuat masalah, Xiao Yan benar-benar santai. Setelah itu, dia sekali lagi mengurangi kecepatannya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang selama penerbangan yang membosankan. Seiring berjalannya waktu, jarak antara pasukan besar Xiao Yan dan perbatasan kerajaan Jiama juga menjadi semakin dekat. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 31. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.